kita. Selamat Tahun Baru. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penggenapan tahun rahmat Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Penggenapan tahun rahmat Tuhan. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, penjelasan tentang tahun rahmat Tuhan itu tadi sudah dibaca di dalam kitab Imamat pasal 25, dan juga kalau kita baca di Imamat pasal 5, di sana dijelaskan tentang apa itu tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan atau biasa disebut juga dengan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan, tahun sukacita, tahun kesukaan bagi bangsa Israel, di mana mereka merasakan pembebasan dari berbagai perbudakan yang mereka alami. Dan ini dilaksanakan pada tahun ke-50 sesudah mereka tiba di tanah Kanaan. Dan perayaan ini terus dilakukan setiap 50 tahun. Jadi setiap 50 tahun kelipatannya dilaksanakan yang namanya tahun rahmat Tuhan. Apa yang mereka lakukan pada tahun rahmat Tuhan? Yaitu setiap budak itu dibebaskan menjadi orang merdeka. Bahkan setiap tanah yang dibeli dari orang Israel, dari tanah Kanaan, itu wajib dikembalikan kepada pemilik asalnya. Orang miskin, orang yang tertawan, tertindas, dibebaskan. Orang buta, orang yang menderita, sengsara, dan lain sebagainya diberi penghiburan. Mereka betul-betul disuruh menikmati kehidupan dan merayakan pembebasan dari Tuhan. Ini tentu tidak lepas dari pengalaman mereka lepas dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun dan menjalani perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, lalu tiba di tanah Kanaan. Tuhan meminta mereka untuk mengingat-ingat kembali bagaimana Tuhan telah memberikan kebebasan kepada mereka. Karena itu, ketika mereka tiba di tanah Kanaan, mereka juga diminta menjadi pembebas bagi sesamanya. Bahkan sebelum tahun ke-50, bangsa Israel ketika tiba di tanah Kanaan, mereka juga diminta untuk merayakan yang namanya tahun Sabat. Tahun Sabat itu adalah tahun ke-7 setelah mereka tiba di tanah Kanaan. Dan itu mereka terus lakukan setiap tahun ke-7. Yaitu apa yang mereka lakukan? Tanah dibebaskan untuk menghasilkan buah. Orang-orang diminta untuk tidak menanami gandum, tidak menanam anggur, supaya tanah memulihkan dirinya pada tahun ke-7. Ini luar biasa. Tanah saja dipikirkan supaya tanah itu tetap subur. Sudah dikerjakan dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Pada tahun ke-7 diminta mereka untuk berhenti. Stop, jangan lagi tanami. Biarkan tanah itu bebas, memulihkan dirinya. Apalagi manusia yang sudah bekerja dari tahun pertama sampai tahun ke-6, mereka juga dibebaskan. Termasuk para budak yang menjadi pekerja paksa, bekerja di ladang-ladang. Pekerja itu dibebaskan dari pekerjaan, dari kewajiban mereka, tetapi kehidupan mereka tetap ditanggung oleh tuannya. Bukan dibebaskan kerja lalu suruh menderita sendiri, tidak. Pada tahun ke-7 ini tahun pembebasan bagi mereka juga. Ini tahun Sabat. Lalu 7 kali tahun Sabat, yaitu 49 tahun, pada tahun berikutnya disebut tahun Yobel, yaitu pembebasan yang lebih luas. Lebih meluas kepada pembebasan baik itu tanah dan juga manusia. Manusia yang sudah terbelenggu oleh dosa, oleh perbudakan dan lain sebagainya, mereka mengalami pembebasan. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, ini setiap 50 tahun tentu bangsa Israel merayakannya. Dan yang paling bersukacita pada momen ini adalah mereka dari golongan papa, dari golongan bawah. Itu yang paling bersukacita. Mereka yang miskin, yang tertawan, menjadi budak, tertindas, mengalami ketidakadilan. Pada tahun ini mereka yang paling bersukacita. Walaupun semuanya juga sebenarnya diminta tetap bersukacita.
bagi mereka yang memberi pekerjaan, mereka tetap diminta bersukacita. Karena ketika mereka juga menjadi pembebas bagi sesamanya, sesungguhnya mereka juga bersukacita. Dan ini setiap 50 tahun mereka rayakan, mereka lakukan. Hanya saja pada zaman Nabi Yesaya, itu pada tahun kurang lebih 600 sampai 700 sebelum Masehi, sebelum Yesus Kristus datang, suasana atau situasi bangsa Israel sedang sulit, sedang tidak baik-baik. Oleh karena pemberontakan mereka, oleh karena mereka tidak mengikuti firman Tuhan, mereka bahkan menjadi penindas bagi sesamanya, bukan menjadi pembebas. Mereka dihukum dan mereka berada di pembuangan. Sehingga pada tahun-tahun itu mereka tidak bisa lagi merayakan yang namanya tahun Yobel. Lalu Yesaya mengatakan bahwa akan ada utusan Tuhan yang diurapi, yang akan memberitakan kabar baik, memberitakan tahun rahmat Tuhan itu bagi bangsa Israel. Dari penindasan ini, dari perbudakan ini, akan ada seorang pembebas. Lalu mereka tunggu-tunggu itu. Memang setelah 70 tahun Sion dibebaskan, Yerusalem dibebaskan, dan mereka kembali dari pembuangan. Tetapi 600 tahun kemudian bangsa Israel mengalami perbudakan kembali. Mereka dijajah oleh Kaisar Romawi. Pada abad pertama sebelum Masehi, mereka kembali berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka menjadi orang jajahan. Dan pada saat itu menggema kembali kerinduan mereka. Mereka ingat kembali Tuhan dulu melalui Nabi Yesaya sudah menjanjikan bahwa akan ada seorang pembebas yang diurapi, yang memberitakan tahun rahmat Tuhan seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu terus mereka nantikan hingga Yesus Kristus datang. Pada abad pertama Masehi, Yesus datang ke dunia. Dan ketika ia memulai pelayanannya, ia memiliki kebiasaan untuk datang ke bait Allah. Ia datang ke rumah Tuhan dan membaca firman Tuhan. Dan suatu ketika ia datang ke rumah Tuhan itu di kota Nazaret, tempat ia dibesarkan, disodorkan kepadanya kitab suci, yaitu kitab perjanjian lama. Dan pada saat itu ia membuka kitab Yesaya ini, yang tadi sudah kita baca secara bergantian. Lalu apa yang ia temukan? Bahwa ia menemukan ada nats yang mengatakan bahwa akan ada seorang pembebas, seorang yang memberitakan tahun rahmat Tuhan, memberikan kabar baik bagi orang miskin, membebaskan tawanan, membebaskan yang terpenjara, menjadikan mata yang buta. Dan Yesus berkata di ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Bagaimana respon orang-orang yang mendengar itu? Di tengah-tengah situasi mereka menanti-nanti utusan itu yang sudah diurapi itu, atau yang disebut dengan Mesias. Mereka menanti seorang pembebas dari perbudakan itu. Lalu tiba-tiba di hadapan mereka seseorang yang mereka kenal sebagai anak Yusuf, anak tukang kayu, dan berkata, oh, nas ini sudah tergenapi ketika engkau mendengar. Bagaimana respon mereka? Yang pertama ya sukacita, bahagia. Oh, luar biasa. Kalau kita lihat di ayat 22, orang-orang mendengarnya dan begitu bersukacita. Tetapi di antara mereka, di antara orang banyak muncul provokator dan berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Bagaimana yang mengatakan nas ini sudah digenapi? Lalu orang-orang terpengaruh dan kemudian mereka menghalaunya, mengusirnya dari rumah ibadah, lalu mengajaknya ke tebing dari kota itu dan hendak melemparkannya ke bawah. Seseorang yang datang, yang ketika firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku dan aku diutus memberitakan kabar baik, membebaskan yang tertawan, tetapi justru mereka hendak membunuhnya. Ini manusia. Mereka hendak membunuhnya. Mereka tidak mau menerima kabar baik itu. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteks itu tentu mereka
digenapi oleh Kristus bermakna rohani. Dosa menjadikan manusia miskin di hadapan Allah. Mereka kehilangan kekayaan karunia Allah. Manusia tertindas dan terbelenggu oleh dosa. Mereka tidak sanggup lagi melepaskan dirinya, sehingga mereka butuh seorang pembebas. Tak ada seorang pun manusia yang mampu membebaskan dirinya dari dosa, termasuk kita ini. Tidak ada yang sanggup membebaskan diri kita dari dosa yang sudah kita lakukan. Hanya Yesus Kristus yang mampu. Hanya Dialah yang berkorban di atas kayu salib, sehingga manusia terbebas dari belenggu dan tawanan dosa. Ingat, dosa upahnya adalah maut. Dan Yesus mengatakan maut itu menjadikan orang tertindas, terbelenggu. Dosa membuat orang jadi buta. Buta rohani. Tidak bisa lagi melihat karya Allah yang begitu besar. Bahkan ketika Allah hendak menyelamatkan mereka, mereka menutup mata dan membunuh sang pembawa keselamatan itu. Yesus yang ada di hadapan mereka dan mengatakan nas ini sudah digenapi, justru mereka menghalaunya, mengusirnya dari rumah ibadat dan hendak melemparkannya di tebing dari kota Nazaret. Hendak membunuhnya. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, tahun rahmat Tuhan sungguh telah digenapi ketika Yesus datang ke dunia, yaitu digenapi ketika Ia datang ke Golgota, merelakan dirinya untuk disalib, dibunuh, dikubur, lalu pada hari yang ketiga Ia bangkit kembali. Tahun rahmat Tuhan itu bukan lagi hanya dirayakan pada tahun ke-50, tetapi umat percaya pada saat ini tahun rahmat Tuhan itu adalah sepanjang waktu. Sejak Yesus Kristus datang ke dunia dan mengatakan nas ini telah tergenapi, sejak saat itu kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita telah menjadi orang-orang yang bebas. Bebas dari perbudakan dosa. Bebas dari kebutaan rohani, kecuali dirimu sengaja membutakan dirimu sendiri. Sesungguhnya Tuhan sudah datang dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu, pembebasan itu telah digenapi. Sekarang kembali kepada kita. Bagaimana kita meresponnya? Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, merespon tahun rahmat Tuhan yang telah digenapi ini, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah meresponnya dengan bersyukur. Bersyukur ketika kita menyadari bahwa sungguh kita ini telah menjadi orang yang merdeka oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, merdeka untuk berbuat baik, bukan justru merdeka untuk berbuat jahat. Merdeka untuk melayani, merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk datang kepada Tuhan setiap waktu dan kapanpun serta dimanapun. Ingat dulu, orang Israel tidak bisa datang ke hadapan Tuhan dengan sembarangan. Mereka harus membawa korban syukur, dan itu harus disampaikan melalui imam, melalui perantara. Tetapi Yesus Kristus mengatakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah digenapi, pembebasan telah tiba, engkau sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Bersyukurlah dan merdekalah di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi sesama manusia, dan juga di dalam berbagai hal yang bisa engkau lakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan dan komunitas. Ini yang pertama, bahwa kita bersyukur tahun rahmat Tuhan itu bukan lagi hanya pada tahun ke-50, tetapi setiap kali mengingatnya, di setiap saat, setiap waktu kita berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam merespon dan menanggapi tahun rahmat Tuhan yang telah digenapi oleh Yesus Kristus, yaitu yang kedua, kita juga diminta menjadi pembebas bagi sesama. Dulu ketika orang Israel tiba di tanah Kanaan dan mereka diperintahkan merayakan tahun rahmat Tuhan,
bagi orang-orang miskin. Itu kita bisa lihat misalnya di dalam Imamat pasal 25 ayat ke-33 yang mengatakan bahwa apabila engkau menemukan orang miskin di antaramu dan dia tidak sanggup lagi untuk hidup, sokonglah dia, berikanlah kebutuhannya supaya ia dapat hidup di antaramu. Dan Yesus Kristus sendiri juga seringkali menasihatkan supaya kita memperhatikan orang-orang miskin. Bahkan yang mengatakan bahwa barang siapa menolong saudara-saudaraku yang hina ini, termasuk diantaranya orang miskin, mereka adalah melakukannya terhadap Allah. Dan mereka disebut sebagai orang-orang yang pantas menerima kerajaan Allah. Menjadi pembebas bagi orang lain, pembebas bagi orang-orang miskin, dan pembebas bagi orang-orang yang tertawan dan terbelenggu. Tentu ini menjadi bagaimana kita menjadi penyuara kebenaran, penyuara keadilan. Bukan justru kita menjadi penindas bagi orang lain. Yesus Kristus ketika ia memberitakan tahu rahmat Tuhan ini, memang pertama-tama bermakna rohani, tetapi Yesus Kristus sendiri melibatkan dirinya pada masalah-masalah sosial. Ia melibatkan dirinya secara langsung. Orang miskin identik dengan kelaparan, dan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ia memberi makan bagi mereka yang miskin. Buta itu identik dengan orang sakit, dan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya yang buta, dari berbagai sakit penyakit fisik lainnya Tuhan sembuhkan. Jadilah penyembuh bagi sesamamu, penyembuh luka-luka batin mereka, dengan menjadi teman yang baik, mendukung, menjadi penghibur ketika mereka sedang berduka. Ini juga penyembuh. Bagaimana kita menjadi penyembuh bagi sesama kita? Memang kita mungkin tidak semua orang memiliki keahlian menyembuhkan yang buta. Ada mereka para dokter di sana yang sudah diberi kemampuan lebih untuk memberikan penyembuhan kebutaan mata fisik. Tetapi kita bisa menjadi penyembuh kebutaan rohani dengan memberitakan firman Tuhan dan juga menjadikan hidup kita ini sebagai saksi Kristus ketika mereka melihat bahwa hidup kita sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Mata mereka, mata rohani mereka yang sudah tertutup, mudah-mudahan pelan-pelan bisa terbuka. Bahwa sungguh Tuhan ada, dan dia bisa melihat di antara orang-orang sesama orang Kristen ketika mereka memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan mereka melihat bahwa itulah kepedulian Tuhan bagi kita ketika masing-masing orang percaya itu mau menjadi penyembuh, mau menjadi pembebas bagi sesama. Pertanyaannya, apakah kita ini hanya mau menerima rahmat Tuhan, menerima pembebasan dari Tuhan, atau kita juga mau menjadi penyembuh, pembebas bagi sesama kita? Mudah-mudahan jawaban kita iya dan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafal, ayat 18 dan 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Amin. Mari kita berdoa.